Bapak Ibu sudah bisa melihat materi yang saya share? Iya, bisa, Pak. Oh ya, Pak Iqbal ya, Pak Iqbal. Ini bisa terbaca ya, Pak? Bisa, Pak. Jelas-jelas. Jelas ya? Iya. Tambahkan. Oke. Oke. Pada dasarnya kalimat-kalimat dalam tuple itu minimal, minimal ya, has subject and predicate, mempunyai subjek dan predikat. Dalam bahasa kita adalah biasanya menepati subjek itu noun dengan verbs. Ini be sure the sentence has a subject and a verbs. Pastikan menurut buku dari Longman ini, pastikan kalimat memiliki subjek dan predikat. Nah, terus yang menempati subjek itu apa saja? Sebelum ke soal, yang menempati subjek itu pada umumnya kata benda atau orang bilang noun ya. Noun kata benda ini pada umumnya kata benda. Kata benda ini Bapak Ibu lalu dibagi menjadi beberapa bagian. Manfaat untuk menempati subjek ini. Untuk menjadi subjek ini kata benda. Ada kata benda abstrak dan ada kata benda konkret. Abstract noun or concrete noun. Ketika dia abstract noun, jadi abstract noun ini Bapak Ibu pembentukannya biasanya dibentuk dari adjektif, dari kata sifat. Dan abstract noun ini selalu dia berada dalam maksudnya abstrak noun ini tidak bisa dijamakan. Dia selalu tunggal. Kata benda yang tidak bisa dijamakan. Contohnya Bapak Ibu kalau di abstrak noun kita kayak abstrak noun sebelum kita ke konkret noun. Abstrak noun ini dia dua posisi setiap noun itu dua tempat, Pak. Kalau tidak di subjek, objek. Kalau tidak di subjek, di objek. Nah, untuk verb ini itu kata kerja berada biasanya berada di antara subjek dengan objek atau subjek dengan keterangan atau pelengkap. Nah, ini yang abstrak noun dulu. Abstrak noun itu yang biasanya dibentuk oleh adjektif. Misalnya happy, muncullah kata happiness. Bahagia, muncul kata kebahagiaan. Ini kata benda sudah dia, bukan lagi kata sifat. Nah, setelah dia kata benda, maka nanti yang di sini Pak, yang di sini, yang menduki verbnya ini, dia selalu tunggal. Yang menempati di sini selalu tunggal. Kalau makanya ini verbnya ini kan ada verb murni itu yang menunjukkan action, misalnya makan, minum, tidur, makan, minum, bermain, berlari, itu verb murni. Itu play, study. Nah, tapi kalau ini was, ini namanya helping verb, kata kerja bantu, atau disebut dengan, kalau biasa disebut dengan to be, Bapak Ibu ya. Kalau to be ini ada was, is mr, was were. Kalau dia present is mr, kalau lampau was were. Pasangannya disesuaikan. Nanti kalau dia pasangannya dia harus tunggal, dia harus tunggal. Di sininya ini Bapak Ibu kalimat lampau sebenarnya. Ada kalimat lampau, ada back F ini, ada akhiran ed ini banyak menunjukkan lampau. Sehingga di sini pakai was. Di sini was kenapa? Karena nanti yang diperlukan dia subjek tunggal. Ketika subjek ini menunjukkan tunggal, salah satunya adalah kata benda yang tidak yang kata benda abstrak noun. Kebahagiaan, happiness, sadness, kesedihan ya. Apa ini apalagi pokoknya kata benda yang tidak bisa kata yang tidak bisa disentuh oleh
panca indera, tapi bisa dirasa. Itu termasuk kata benda abstrak. Colorness, warna. Nah, terus, yang mana yang kata benda konkret? Yang kata benda konkret yang bisa kita lihat, pen, buku, dan lain-lain. Ini yang bisa dijamakan, dan ini bisa tunggal dan bisa dijamakan. Biasanya menambahkan huruf S atau ES ujungnya. Books, I have a book, menjadi I have two books. Dua. Setelah book ini di depan, maka pasangan di sini juga mencari tunggal. Nah, ini Bapak Ibu gimana? Saya ini dan pengen dari mana gitu. Kadang saya pengen menjelaskan ke atas dulu, tapi ini sambil diskusi aja. Ini untuk to be semua sudah paham ya Pak? Bapak Ibu? Insya Allah Pak. Ya, berarti kita lewat ya. Nanti takutnya nanti to be-nya ini kalau dia bendanya tunggal, to be dan kata kerjanya harus menunjukkan tunggal. Pasangannya. Agreement between noun and verb. Kesesuaian antara kata benda dengan kata kerja. Karena kalimatnya harus memiliki minimal subjek dengan predikat atau kata benda dengan kata kerja. Nah, ciri kata kerja tadi ada yang abstrak, ada yang konkret. Konkretnya ada yang tunggal, ada yang jamak, bisa dijamakan. Ya. Atau singular atau plural. Jadi kalau dia tunggal, berarti di sini tunggal. Contohnya Bapak Ibu gini ya. Kalau di titik-titik ini misalnya ini belum di sini ya, yang simpelnya. Di titik-titik ini kalau dia sini jamak banyak jumlahnya, berarti di sininya juga jamak. Jamak di sini ada dua, are dengan where. Kalau dia present atau past. Kalau dia memerlukan helping verb. Jadi sebenarnya struktur ini mudahnya gini Bapak Ibu. Struktur ini mudahnya orang tidak paham dengan kalimat tapi bisa menjawab soal. Asal paham polanya. Masih bisa di guessing, bisa ditebak. Tapi kalau reading mau nggak mau harus paham teksnya. Jadi ini kelebihan struktur. Contoh, tadi kan saya menyampaikan bahwa kalau dia jamak, pasangannya harus jamak. Yang jamak itu pasangannya kebanyakan are dengan where. Where kalau dia lampau. Kalau dia to be, selain kata kerja murni. Kalau kata kerja murni kan ada go, atau when lampaunya, atau gone, atau bring, brought, by, dan lain-lain. Nah, terus di sini, yang bisa menempati subjek itu adalah kata benda. Kata benda ya, Bapak Ibu yang bisa menempati subjek itu kata benda. Nah, terus kata benda yang bisa menempati subjek itu nanti untuk predikatnya disesuaikan dengan apakah dia cocok agreement atau tidak. Kalau dia cocok, dia akan benar. Kalau dia tidak cocok, akan salah. Contoh, ini kata was ya, anggaplah kita ambil yang lampau ini dulu. Ini contohnya. Sini sudah dibahas sebenarnya. Kalau di sininya ada S, ujung kata bendanya itu ada S, pilihannya bukan was. Ini berganti. Di sini harus tunggal juga. Contohnya yang mana? Misalnya, ini sudah kelihatan di sini. Ada yang nyata salah. Kalau dari lihat kata bendanya. Ini Bapak Ibu dari A, B, C, dan D ini kata benda yang jamak yang mana? Cars. Cars. Yang D itu kan nyata cars ya. Ya, D. D. Jadi yang D ini itu pasti salah. Karena was ini memerlukan kata benda tunggal. Kalau dia cars berarti nyata sudah salah. Kecuali di sini where. Berubah jawabannya menjadi cars. Nah, jadi untuk bisa menjawab skill satu ini, skill satu ya antara agreement subjek dan predikat, berarti harus menguasai kata kerja dengan kata benda. Kata benda ada yang, kalau dia abstrak noun, kata benda abstrak tadi, my happiness, kebahagiaanku, politeness, kesopanan, kata-kata ke itu jadi kata benda dia. Hasil awal katanya itu kata sifat. Tapi setelah ditambah ness ujungnya itu berubah menjadi kata benda. Itu selalu tunggal.
tugas mudah dan tidak bisa dijamakan. Ya. Pasangannya selalu is atau was. Keempat ini baru di to be ya. Kita belum ke kata kerja murni, belum ke to be. Keempat ini nanti kalau seperti ini pasangannya, meskipun Bapak Ibu tidak terlalu paham ke sini kalimatnya, meskipun seandainya tidak paham, kalau paham berarti lebih baik, lebih bagus. Saya tidak paham, di sini pun masih bisa ditebak. Asalkan dia tahu kata benda noun, apakah di abstrak atau konkret. Ya. Dari sini, dia sudah menjelaskan di sini Bapak Ibu. Uh, di samping paham dengan kata benda, apakah dia tunggal atau jamak, memang makna di sini kadang menentukan juga. Nah, kalau di sini dia jelaskan, in this example, you should notice immediately that there is a verb was. Ya, kalau penjelasan sudah jelas, dari contoh di atas sudah ditentukan di sana ada kata kerjanya was, but there is no subject and short. Tapi di sana tidak ada subjeknya. There is no subject. Jadi subjeknya tidak ada, Bapak Ibu. Jadi yang diperlukan di sini dia memerlukan subjeknya. Was-nya ada. Tidak ada subjek. Terus, answer C is the best answer. Yang C ini jawaban terbaik. Because it contains singular. Ya, karena tidak memuat singular tadi. Kata benda tunggal. Maka subjeknya harus tunggal. Tereliminasi pertama berarti D pasti salah. Karena dia jamak. Terus, that agrees with the singular verb was itu sesuai dengan kata kerja was tadi. Karena yang kata kerja was untuk to be itu dua is dengan was. Answer A, yesterday, and answer B, in the morning are not subject. Bukan subjek. So, they are not correct. Mereka tidak betul. Although answer D, cars, could be a subject, meskipun yang di ini bisa jadi subjek, isn't correct. Tetap salah. Because car is plural. Car ini jamak. Cirinya ada S di belakangnya, kata bendanya. And it doesn't agree with singular was verb. Dan itu tidak cocok, tidak pas. Atau memang aturan seperti tidak bisa di jawabannya, pilihannya dengan was ini salah. Yesterday, ini keterangan waktu. Juga tidak bisa. In the morning, juga keterangan waktu. Traffic ini yang satu-satunya pilihan karena dia menunjukkan tunggal. Untuk menunjukkan tunggal, traffic car-nya salah, in the morning salah, yesterday juga salah. Nah, salah satu ciri yang tidak bisa jadi subjek ataupun objek, dia biasanya dibubuhi oleh kata depan. In, on, at, for, during. Ya, itu tidak bisa menjadi subjek. Dia hanya bisa menjadi kata keterangan. Apakah keterangan waktu ataupun keterangan tempat. Oke, Bapak Ibu, untuk penjelasan ini ada yang mau ditanyakan dulu? Gimana Pak Jenderal Arifin? Ini apakah kita sedang materinya atau mau kita turunkan lagi? Kalau turunkan lagi akan saya jelaskan berkenaan dengan noun and pronoun. Jadi menurun ke pemahaman untuk noun dulu atau ke verb dulu. Makanya biasanya kalau dia ke pelatihan TOEFL, dasar yang kata benda, kata kerja, proposisi itu memang seidealnya ya sudah agak lewat. Ya. Jadi memang bentuk soal seperti ini memang lumayan untuk dipikir ya. Pak Muhlisin, gimana Pak Muhlisin? Untuk ini materi TOEFL-nya kita baru ke structure sama written expression ya. Ini contoh yang ada di dalam TOEFL-nya.
minimal kalimat harus ada subjek dan predikat. Untuk skill 1 ya, ini kan ada skillnya 60 untuk skill 1, minimal seperti itu. Kalau dia lebih, tidak masalah kalimat itu. Ada nggak, Pak, kalimat itu tidak subjek, nggak ada subjek dan predikatnya? Kalau dalam spoken, when you are in spoken or speaking, it can be, bisa aja. But actually, it is implicit subject. Itu sebenarnya ada subjeknya, tapi tersimpan atau tersirat. Contohnya, let's go, we go, sebenarnya kita yang pergi, atau go go go, ada kalimat speaking ya, go go go, sebenarnya kita yang disuruhnya pergi karena dia langsung berhadapan. Dalam speaking oke. Tapi nanti dalam tulisan, misalnya di abstrak Bapak Ibu ya, di abstrak kita menulis nih, kita bisa melihat korektor di laptop itu. Laptop kita ada korektornya biasanya untuk grammar. Kalau dia di kalimat ini ada bergaris biru, itu berarti strukturnya salah. Tapi kalau di kalimat itu katanya itu bergaris merah, itu nggak ada artinya, hurufnya yang salah. Nanti kalau kita lihat dikoreksi, kalau bisa lihat laptop, kalau dia biru-biru itu tulisan itu strukturnya salah tuh. Contohnya seperti ini misalnya, in the morning was back, itu akan biru dia. Karena in the morning itu tidak bisa sebagai subjek. Ini problem juga di saat menulis abstrak, banyak kayaknya teman-teman kalau di saat menulis abstrak itu kalimatnya memang tertumbang tindih, bahkan tidak tersusun dengan baik karena strukturnya banyak yang belum dikuasai seperti itu ya. Ini gimana nih? Saya ini sambil mendengar aspirasi dari peserta. Kemana Bapak, saya juga ngomong sama Bu Tini, gimana Ibu? Apa kita dari diturunkan? Kalau TOEFL ya seperti ini materinya. Tapi kalau sudah bisa ditangkap, bisa ditalaah, alhamdulillah. Jadi mungkin kita langsung ke soal kita bahas. Pak Hafiz, gimana Pak Hafiz? Alhamdulillah bisa dipahami. Tapi mungkin untuk kawan-kawan yang lain bersuara. Ya, Untuk ini, saya pribadi, alhamdulillah bisa dipahami oke, semuanya. alhamdulillah. Ibu Fadilatun ya, gimana Bu? Ini kan nanti memang kami lihat anak S1 yang banyak ikut TOEFL itu memang sebenarnya artinya kalau kita mau lihat itu memang dasarnya apalagi yang bukan TBI ya, bukan jurusan bahasa Inggris, dari Fakultas Syariah, dari Fakultas dan lain-lain ya. Pokoknya non TBI itu memang agak susah juga kayak mengerjakan, mungkin sudah pelatihannya karena tidak terlalu lama juga waktunya, memang berkendala juga dikarenakan memang dasar-dasar ini memang sudah lama atau lupa, mereka sudah belajar SMA-nya kelamaan, sudah 3 tahun mata kuliahnya memang sekali bahasa Inggris dapat, selain itu nggak ketemu lagi dia. Ibu Fadilatun gimana Ibu? Ini yang maksud kami tadi ada noun, ini kan ada subjek, ada verb. Subjek noun ini wajib ada dalam kalimat, terdiri dari abstrak dan konkret. Konkretnya terdiri dari countable. Nah, ini ada lagi konkretnya, countable and uncountable. Kalau dia countable itu bisa dihitung. Kalau uncountable tidak bisa dihitung. Contoh countable itu, pen itu kan bisa ditambah S ujungnya. Pens, books, bisa jadi bisa jamaknya. Kalau dia countable, bisa tunggal, bisa jamak. Tapi kalau uncountable, itu selalu tunggal. Karena pada dasarnya dia tunggal. Contoh, water. Water itu bisa dihitung kalau menggunakan satuan. Oil. Jadi oil itu tidak bisa ditambah S akhirannya. Waters, nggak ada. Oil, nggak ada. Yang ada itu 2 bottle of waters. Botolnya yang dihitung. Atau 3 liters of oil. 3 liter minyak. Itu bisa dijamakan. Nah, itulah dasarnya semua ini. Untuk subjeknya ini harus menguasai noun-nya. Kalau tidak menguasai noun-nya, maka susah untuk mencocokkan antara pilihan kalau dia memerlukan kalimat itu memiliki subjek dengan predicate atau subjek dengan verbs. Bapak Ibu pernah mendengar irregular verb kan waktu SMP SMA itu yang tidak beraturan itu menunjukkan tensi saya sebenarnya. Go, when, gone. Kalau dibilang when berarti lampau pekerjaannya. Kalau gone berarti dari kemarin sampai sekarang masih berjalan. Tapi kalau
Go berarti sekarang dia melakukannya. Itu tensi saja yang dilihatnya. Oke, ada yang lain? Silahkan mau dinikan sebelum kita lanjut. Lanjut ke soal maksudnya. Bisa Pak, lanjut Pak. Oke, Ibu Jumianti, kita cuma minta Ibu Titin 8 kali pertemuan ya. Oke, kita lanjut atau gimana ini? Kita bahas soal nomor 1. Boleh Pak. Oke, oke, untuk soal nomor 1 kita lihat. Ini tetap yang diminta subject and verbs. Subject dan predicate. The North Pole, altitude of 90 degrees north. A has is having, which is having, it has. Ini kalimatnya ini kalimat present. Kalimat present ini maksudnya gini Bapak Ibu, kalimat selalu present itu kejadian itu tidak berubah-ubah. Jadi lintang ini tetap 90 derajat di utara. Jadi kutub utara itu latitude-nya selalu ini. Nah, kalau dia selalu ini, maka kalimatnya selalu present. Nah, ini ketensis lagi Bapak Ibu ya. Memang ada kaitannya ke sana kemarin nih. Kalau kita seperti ini, saya ada soal seperti ini 1 dan 2. Nah, ini subjeknya ada. Yang tadi subjeknya nggak ada. Predikatnya muncul. Sekarang dia balik. Subjeknya ada, predikatnya yang tidak ada. Silahkan Bapak Ibu want to try to answer this question. Pak. Ya, mencoba Pak. Ya, silahkan Pak. Number one. Ya, number 1. Oh ya, sir. The North Pole, bla bla bla, latitude of 90 degrees north. Maybe A. Maybe A. Yes. Oke. Yes. Next. Oke, the others yang lain ada jawaban selain A. Is having. Is having. Oke, the other yang lain. Ini Bapak Ibu mau nggak mau, suka tidak suka kalau sudah ikut TOEFL harus dijawab. Karena tidak jawab rugi kita. Ada lagi? D, Pak. D. It has. Ini Pak, insya Allah Pak Miftah Paridi. Pak Miftah, gimana Pak Miftah ini? Jauh ya di Temeng Layang. Temeng Layang. Masih aman, Pak. Oke, Bapak Ibu ini jawabannya yang mana? Ada 3 jawaban, has, is having. Ada yang menjawab it has ya, Ibu tadi? Ibu Nur. Has. Ya, has. 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 Oke. Has. Kira-kira kenapa Bu? Has Bu. Nanti kalau kita ketemu kasus yang lain, ketemu yang lain itu insya Allah akan bisa kita jawab kalau kita ada reasonnya.
Oke, Coba Bapak Pak, Ibu. menjawab Pak. Ya, silakan. Eh, Tadi dikatakan kalimat ini adalah kalimat simple present. Ya, oke. Nah, the not full simple present kan apa namanya polanya atau strukturnya adalah subjek plus verb satu seperti itu. Oke, good. Kemudian subjek di sini subjeknya not full tunggal sa- itu sama dengan it. Kalau dikata gantikan berarti it. Ya, Kemudian artinya singular. singular. Singular di sini harus has ini bukan to be tetapi verb yaitu memiliki arti mempunyai atau memiliki. Ya, Eh, Selain has adalah have. Cuma kalau oke. have digunakan untuk eh, I, you, we, they itu. Oke. Oke, thank you, terima kasih. Oke. Siapa ini Bapak siapa ini? Zainal Pak, Oke. Pak Jena, di mana Pak Jena di Palangkaraya? Pangkalan Bun Pak. Oke. Good. It's good explanation. Jawab setiap peristiwa ini Bapak Ibu ya, dalam kalimat Inggris setiap peristiwa yang tidak berubah itu selalu dikatakan simple present. Misalnya the sun rise from the earth. Jadi matahari itu selalu terbit dari timur. Itu selalu present tuh. Karena memang seperti itu kejadiannya. Tidak lampau, tidak sedang. Dia di present terus. Nah, ini kalimat ini yang legit itu memang seperti itu adanya. Jadi karena ini adalah kalimat simple present, betul yang Bapak jelaskan tadi. Kalau ini is happening ini bisa continuous, simple present continuous, ya. Terus is yang betul, tapi dia continuous, ini present. Kalau which is having, ini sudah menjadi ada kalimat namanya induk kalimat dan anak kalimat menjelaskan the North Pole ini which is having. Salah juga karena ini kalimat ya present. Kalau it nyata-nyata salah karena sudah ada subjeknya the North Pole ini tidak boleh lagi ada it kecuali diganti the North Pole the North Pole has a latitude of 90 degrees north ditambah kalimat setelah ini it baru bisa karena it itu menjelaskan kalimat yang sebelumnya harus jelas maksudnya apa. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini jawabannya has, tidak have. Karena have untuk I, you, we, dan they. She, he, dan it adalah has kalimatnya. Not, the not for ini terletak atau berada gitu ya. Jadi terjemahan tidak harus mempunyai, tapi kalau benda berada di sekitar, bukan berada di 90 derajat degrees north-nya ini. Ya, ini memang materinya lumayan, Pak ya. Karena ada yang harus menguasai tensisnya dulu, ada yang harus menguasai noun atau verb-nya dulu, baru bisa analisanya menjawab ini. Bapak Ibu, Ibu Halimatus Sadia gimana, Bu? Ini memang kita ya, silakan Bapak. Harus kita tuntaskan karena ini memang sebenarnya TOEFL ini gini, Bapak Ibu. TOEFL itu skornya tuh sudah kalau tidak salah itu sudah berada di 300 ya. Awalnya itu atau 250. Jadi skornya itu tidak banyak lagi menjawabnya. Tapi kalau melihat SK Pak Rektor kemarin, pasca sarjana itu sama dengan S1 425 skornya. Kecuali mau minta lagi direkturnya 450 yaitu mungkin itu SK yang dulu ya, mungkin belum direvisi. Untuk anak di luar TB itu 425. Berarti 426 sudah bisa untuk munakasahnya ataupun ujian skripsinya. Tapi untuk tesis kami belum tahu seperti apa apakah 450 harus kalau anak TB-nya 500 yang bahasa Inggrisnya. Harusnya 4,5 Pak. Setengah ya? Oke, lumayan kan setengah, Pak. Berarti harus di banyak latihan kita. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ada yang ingin ditanyakan atau ingin dikomentar ini?
Mungkin bisa dijelaskan Pak untuk kata kerja dulu. Oh ya, 1, 2, 3. Karena kan tidak semuanya paham ya. ya. Makanya Pak, ini Pak, saya masih nanya-nanya nih untuk supaya pertemuan kedua nanti. Makanya apakah kita turunkan dulu ininya apa nih materinya, tapi sambil dibahas ini karena kan eh, ini memang bahasannya memang cukup cukup tinggi ya Pak ya, karena memang topel di mana-mana seperti ini bahasannya Pak. Yaitu. Untuk anak yang S1 sekarang kami ada pelatihan awal awal tahun bagi yang maba masih baru nanti semester 7 pelatihan lagi. Jadi 2 kali hitungannya. Karena mengingat yang kemarin-kemarin 1 kali pelatihan itu kayaknya masih banyak perlu bimbingan lagi kayaknya. Tapi Bapak, saya yakin kalau mahasiswa kita yang di S2 ini insya Allah mungkin daya serapnya lebih ya daripada yang satu. Lanjut soal kedua gimana dulu? Oke, kita coba menganalisa soal kedua lagi sebelum kita kembali ini. The planet Mercury, bla bla bla, rotation during every 2 trips around the sun. Ya. Ini sudah ada subjek. Subjeknya sudah ada. Kemudian keterangannya every 2 trips, 2 kali muter gitu ya, around the sun. Ya. Rotasinya itu berputar selama 2 kali putaran mengelilingi matahari. Ya. Yang dia cari di sini adalah predikatnya. Ingat, kalau dia predikat tidak pernah ada ini determiner D ini nggak ada pernah supaya nanti bisa ditebak. Kalau dia diminta predikat, jadi bilangan tidak ada di depan predikat sama kata penunjuk the ya and many tidak di depannya karena dia memerlukan kata kerja. Ini juga ada kata benda sebenarnya. Di sini ada kata benda. Rotation ini perputarannya itu berputar. Rotation. Ini sudah ada kata benda, ada S ujungnya. Menandakan ini jamak. Ini kata kerjanya yang diperlukan kata kerja. Saya sampaikan bahwa kalau ada di depannya itu kata the book, the implementation, itu bukan kata kerja, itu semuanya kata benda karena the itu menunjukkan bilangan sebenarnya atau menetapkan bahwa itu adalah kata benda. Yang dia cari di sini kata kerja. Yang mana yang kita eliminasi dulu? Pak Hafiz, Pak Muhlisin kira-kira yang pasti salah yang di sini yang mana? Yang C, Pak. Yang C. Ya, yang C yang salah, Pak. Yang C pasti salah. Sama yang A. Sama yang A. Karena ada kata tree ya. Ini bilangan juga. Tree. No. Sama dengan the. Keduanya salah. Tinggal complete there or completing three of the rotation. B yang benar. Yang benar? B. Ibu Aminah atau B. Complete there. complete three Ya, rotation. 3. Bukan there ya, three rotation. Nah, completing salah. Salah. Salah, Pak. Kalau yang D. Kalau kenapa dia salah? Yang ini why this choice or this option is wrong atau incorrect? Harusnya ada isnya. Karena nggak ada to-be-nya. Tidak Oke. ada predikat. Ini predikat sebenarnya. Completing ini kan kalau Belum. completion ini kata benda. Completion kata benda. Maka dikasih D depannya. Kalau complete ini kata kerja murni.
Ini completing ini kata kerja asalnya, tapi dia harus ada To siapa be. tadi? Ada to To be ya, Bu be. ya. Ya. The to Is be is. completing bisa benar. Tree of the rotation. Tapi karena tidak ada is, karena ini the planet Mercury ini sama dengan tunggal, otomatis di sininya complete-nya ditambah dengan s. Completes tree rotation during every 2 trips. Ya, ini jawabannya B. Alhamdulillah ada beberapa yang sudah mudah dengan menjawab. Oke, Bapak Ibu yang lain gimana sampai nomor 2? Sudah ada bayangan? Kalau ada soal yang serupa, Alhamdulillah sudah ada, Pak. oke. Gaspol, Pak, gaspol. Gas, bisa gaspol Pak. Yang lain gimana nih? Pak Birja gimana? Ibu Muhammad Ilmi, gimana ini? Ini baru kita ada skill 1. Agreement between subject and verb. Antara subjek dengan kata kerja. Atau noun and verbs. Karena yang menepati subjek tadi adalah kata benda. Apapun jenisnya kata bendanya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke skill 2. Untuk skill 2 ini, nanti kalau kurang jelas kita ulangi ya. Kita lanjut ke skill 2. Be careful of the object of proposition. Jadi dimintanya berhati-hati dengan objek daripada proposisi. Proposisi ini kata depan, Bu. Bapak Ibu, kata depan kalau bahasa Indonesianya. Object of proposition is noun, pronoun, gerund, or noun clause that come after proposition, such as in, at, of, to, by, behind, on, and so on, to form the personal phrase. Contohnya Bu, ini Bu. After his exam, setelah ujian, Tom will take a trip by boat. Nah, ini after ini preposisi, by boat ini preposisi. Jadi mereka ini bukan kata benda. Ini pun bukan kata benda. Jadi kedua ini keterangan sebenarnya. Keterangan, ini keterangan waktu, after his exam, by boat ini keterangan keadaan dengan menggunakan boat. Yang subjek sebenarnya adalah Tomnya ini. Nanti kalau ada pilihan misalnya is atau are, berarti di sini pilihannya is karena dia Tom, bukan examnya ini. Examnya ini hanya keterangan karena di sebelumnya ada kata depan after atau di sini ada both. Jadi predikat di sini nanti tidak terpengaruh oleh after his exam. Dia melihat pada subjek atau noun Tomnya ini. Karena Tom ini tidak di depannya bukan, tapi biasanya dikasih koma ya. Nah, this sentence contain two object of proposition. Object proposition namanya. Objek proposisi. Exam is object of proposition, after and both is object proposition by. Nah, sudah saya jelaskan. Nah, object of proposition. A proposition is followed by noun or pronoun, gerund or noun clause that is called object of proposition. If the word is object proposition, it's not subject. Nah, ini dia tekankan. Berarti di sini bukan subjek. Bapak Ibu, gimana dengan penjelasan konsep ini dulu dengan definisinya? Kalau dia setelah kata depan itu bukan subjek, meskipun itu benda, tapi dia objek daripada proposisi. Kan kayak boat ini ya Bapak Ibu ya. Ini perahu ini kan benda sebenarnya. Tapi karena di sini by nggak jadi kata benda dia, tidak bisa sebagai subjek. After his exam ini tidak bisa sebagai subjek karena ada after, kecuali his exam baru dia sebagai subjek atau nouns.
Di sini berarti dia plural nouns. Halo, Bapak Ibu, gimana? Lanjut, Pak. Iya, Oke, Bapak. oke. Sekarang kita lihat soalnya. Nah, kita lihat soalnya. Dilihat, kira-kira yang mana nanti kita pilih. Ini kalau dia menggunakan kata but, kalau dia tersusun seperti ini biasanya memiliki dua kalimat atau n di sini. Bisa dua kalimat ya. Kalimatnya ada dua pemahaman di sini. My flowers was born for Virginia, but hurricanes, bla bla bla, of course. Silahkan Bapak Ibu bisa determine dulu, bisa ditentukan. A, Pak, jawabnya. Jawabnya. Ada lagi? Ini ada berulang kasusnya ya. Kayak it blow ini salah. Berulang dengan kasus yang di atas. Yang mana? Yang it has tadi. Ini sudah ada subjek. Ini muncul lagi kata gantinya, pronounnya diganti dengan it. Tidak bisa dua kecuali pakai n, ada sambungan katanya n. Ini pun harus jelas it-nya. Tidak pakai it, berarti benda lain. Di sini sama Bapak Ibu. Di sini muncul lagi kasusnya. Ini it blow. Ini blowing it, ini ada lagi. Sebenarnya kasusnya berbalik aja. Blowing it ini hampir mirip seperti di sini. Yang mana tadi ya? Oh, yang di sini. It has with it has dengan is having. Nah, berarti di sini bisa ditentukan ada dua jawaban yang pasti salah. Jawaban yang pasti salah adalah blowing it dengan it blow. Apakah boleh jawaban berikutnya ini di antara dua yang betul, apakah blow it atau to blow it? B. To blow it. To blow it. Ada lagi? Ibu Nur Ain, gimana Ibu Nur Ain? Nah, makanya saya bilang bahwa kadang kasusnya berbolak-balik. Uh, kalau ada mau harapan betul, mungkin pertama harus mengeliminasi jawaban yang pasti salah. Bapak Ibu, saya jelaskan ulang. Kalau blowing ini, kalau ing ini, biasanya dia ada to be-nya. Ini tidak ada, berarti dia salah. It blow, kembali kayak tadi, sudah ada di sini hurricanes, di sini ada lagi it. Hurricane it's blow. Tidak ada dua subjek bergabung dengan pronouns, kata ganti. Kecuali hurricane and, ada lagi benda satu. Tinggal blow it dengan to blow it.
Silahkan Bu Mulyatul. Yang mana Bu? Ini dua ini sudah salah Bu ya. Karena sama kasusnya di atas. Horeken ini kata benda. Ciri ada kata benda ada de. Ini ada de. Satunya ada e. Itu kata benda tuh. Menyatakan tunggal kedua-duanya. Jadi di sininya yang dicari cuman predikatnya. Predikat kalau dia ing itu harus ada to be-nya. Kemudian it ini tidak bisa bergabung lagi dengan hurricane karena hurricane dan artinya pun rancu nggak bermakna. Hurricane it-nya apa maksudnya? Nggak jelas. Sisa blow it dengan to blow it. Pak Mulis, gimana Pak Mulis? Memang agak lumayan Pak, karena talaah Tadi toba ini saya A, Pak. apa ya? Blow it. Nah, ada yang milih A lagi, Pak Jenderal Arifin. Ya, mencoba Pak. Coba A ya. Pengamatan kami A atau E Pak. Blow it. Ibu Umi, Ibu Umi, Karena yang mana Ibu Umi? Ya ini santai aja, pokoknya kita pelan-pelan belajarnya. ya, Memang sudah kita bilang sama Ibu apa wakil ini Bu Atin ya. Ini Bu saya kayaknya mungkin harus pelan-pelan nih, karena memang ada mungkin yang sudah lupa ya kelamaan tidak belajar bahasa Inggris. A ya, yang B tidak dipilih Pak ya. karena kalimat sebelumnya anu Pak, to be was Pak. To be was. Was, ya, verb to past tense sehingga kelanjutannya harus verb 2 blow. Oke, supaya dia setara ya. Jadi kalau dia Ya, born itu lampau, my flower is was born ini kan pasif artinya. Bunga saya my flower itu bunganya itu bound itu diikat ya, terikat ya, for Virginia. Uh, but hurricane angin tiupannya, tiupan angin hurricane. Uh, tuh ini Pak bisa aja tapi di depannya harus kata kerja. I want to go. Nah, ini kan dicari kata kerja murni dulu. Ya, Bapak Ibu, kalau I want to go boleh. I want to blow it boleh. Tapi kalau kata benda langsung to, misalnya book to buy nggak bisa. Book to buy nggak bisa. Ataupun uh, Rahmat to go nggak ada. Rahmat want to go. Ini namanya infinitive to, kata kerja yang diikuti oleh to. Ya, jawabannya play with of course. Play it-nya ini hurricane ini. Setelah ini dia jelaskan meniup meniup ininya flowernya ini, it-nya itu bukan Virginia. Virginia ini orangnya. Ya. Oke, itu analisanya adalah play play with. Kata kerja bentuk pertamanya apa Pak itu Pak? Pak siapa tadi? Saya lupa. Yang menjelaskan tadi. Blow, 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 blow. blow, 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 blown ya. Nah ini kata kerja tidak beraturan. Kalau di kamus itu ada kata kerja beraturan, susunannya seperti itu. 1, 2, dan 3. Oke, the next. Kita soal kedua. Ini 2 skill ya. Of precious gem is determined by their hardness, color, and brilliance. Jadi ada permata gem itu is determined by their, karena ditentukan oleh kerasnya, warnanya, dan cahayanya. The valuable, it is the value, it is valuable, the value.
Yang mana Pak? C atau D? Oke, yang D. Why you choose this answer? Kira-kira di mana analisanya menjawab the value, bukan it is the value of precious. Pak pahami ya? Atau bukan the valuable. Oke Pak? Biasa dengarnya seperti itu, Pak. Oh ya, the value of precious ya. Nah, banyak kalimat seperti itu yang kita dengar ya. Ya, itu pengalaman Pak ya. Ya. Kalau di sini B dengan C ini salah Pak ya. Salah. Ini dari sini Pak, sebelum op ini sampai sini benda semua. Ya, kata benda. Karena di sini sudah ada to be dengan verbnya. Tapi ini berbentuk pasif. Jadilah determine itu bentuk ketiga yang diikuti oleh kata by. Berarti pasif kalimatnya. Di sini, karena di sini cuma memerlukan kata benda atau subjek, tidak perlu lagi ini it is value. Ini seperti kalau it sama is ini Pak, yang kedua ini Bapak Ibu, ini sudah ada kalimat. Ini kalimat sudah, karena ada it, ada is, ada subjek, ada predikat. Sedangkan di sini juga ada kalimat. Kecuali menggunakan kata that disambung dengan that is, itu baru bisa ada induk kalimat dan anak kalimat. Ini cuma satu kalimat. Ini semuanya induk kalimat. Inilah yang menjawabkan it is value ini menjadi salah. Karena di sini sudah ada kalimat yang terdiri dari subjek dengan predikatnya atau dibantu oleh helping verb-nya atau to be. Jadi ini salah. Kemungkinan cuma dua. The variable or the value. Kalau kita memilih the value, berarti the variable ini kita eliminasi. Kira-kira Bapak yang menjawab tadi, kenapa ini salah ya? Ada able-nya, ada value-nya. Silakan Bapak, Ibu-ibu, Ibu Nur Ain atau Ibu Tri. Pak Hendra, gimana Pak Hendra? D, Pak. Oke, gimana Pak? D, Pak. Jawabannya D. D. Ya, ini jawabannya betul D, Pak. Kira-kira kenapa salah dengan deployable ini? Ayo Pak Iqbal, gimana Pak Iqbal? Biar maksud saya Pak, nanti kalau ketemu kasus yang sama, akan terjawab lah. Seperti ini tadi kan, it's blowing, it sama kasusnya seperti di atas. Blowing sama di atas. Bahwa kedua-duanya tidak boleh, kalimatnya sudah sama seperti ini tadi. Yang di sini Pak. Nah, it's tidak boleh karena sudah ada subjek sini. Jangan ada lagi ada subjek nambah. Ada pronoun maksudnya kata ganti. Ini sama di sini. Di sini sama tadi Pak. Ketika di sini ada di sini ada subjek, ini nggak boleh lagi ada it. Ya. Sama kita bikin kalimat the book is expensive. Nggak boleh bikinnya the book it is expensive. Ada dua. Ada book, ada it. Ini kurang lebih gitu. Hurricane ada it. Nah, jadi kasusnya berulang.
sama yang di atas. Sama dengan blowing, seharusnya ada is-nya. Di atas juga ada tadi kalimat is having. Padahal ini tidak perlu karena ini kalimatnya present. Satu lagi Pak, kita selesaikan soal ini. Mungkin nanti pertemuan akan datang bisa kita balik ke EC, English course yang agak ke bawah dikit, mengenal noun dengan verb dulu. Pak Paris, gimana Pak Paris? Untuk jawaban yang ini. Number 2. W. Beliaunya betul, tapi believable jadi salah. Oke, silakan Bapak kita analisis 2 menit. Pak Ismiradi, gimana Pak dengan kalimat ini? D, Pak. D Pak ya? Ya. Believe. Jadi the believable itu of precious gem is determined by the hardness, color, and brilliance. Itu salah. Ya. Karena value ini artinya berharga, Pak. Tapi kalau value ini harga. Beda, Pak ya? Kalau value ini harga dari precious gem ini, permata gem ini ditentukan. Tapi kalau ini berharga, jadi beda maksudnya. Nah, nanti bisa Bapak cari perbedaan antara valuable dengan value. Ini ada kaitan dengan kelas kata. Karena gini Pak, ada kata itu kan yang kalau kita lihat orang sering nulis tuh ada kata beautiful Pak. Kadang-kadang ada beautify, ada beautiful, ada beauty. Nah, kalau yang benar Bapak Ibu, kalau orang menulis di salon tuh punya salon gitu ya, salon kecantikan. Itu beautiful salon, beauty salon atau beautify salon? Beauty salon. Ini sama kasusnya Pak. Beauty salon. Beauty, Pak. Nah, ibu-ibu ini, ibu-ibu yang pernah membaca, kalau dia menulis yang mana yang benar? Beautiful salon, beauty salon, atau beautify salon? Beauty, Pak. Beauty. It's different with the beautiful salon? Berbeda, Pak. Ya, bedanya gimana Pak? Ini kelas kata Pak ya. Kalau dia beautiful salon, it is salon is beautiful, not for beautify. Kalau dia beautiful salon, salonnya yang cantik, bukan untuk mempercantik. Tapi kalau beauty salon, itu artinya beauty-nya itu kata kecantikannya, kata bendanya. Berarti salon kecantikan, beauty salon. Salon how to make people to be beautiful. Tapi kalau ditulis beautify, kalau beautify-nya mempercantik. Beautify jadi kata
kata kerja. Nah, inilah Pak yang sering keliru orang dalam penulisan bahasa Inggris kalau dia tidak melihat uh, kelas kata atau perubahan kata-katanya. Jadi sering keliru penulisan itu ada juga penulisan yang seharusnya maknanya pasif dia tulis aktif atau aktif dia tulis pasif. Itulah perubahan-perubahan makna dalam berbahasa Inggris. Padahal kita sering menemukan, Pak, sering aja menemukan, tapi setelah orang tanya kita juga bingung betul atau salahnya karena tidak terlalu memahami dengan kelas-kelas katanya. Bapak Ibu, ini memang gambaran-gambaran soal-soal TOEFL yang paling lebih berat itu Pak. Sebenarnya nanti kita di listening. Listening memang agak paling berat yang pernah kami tanya, apa kami observe mahasiswa itu di mana rata-rata di listening. Kalau ini Pak, kalau verb ini, kalau dari kata kerja ini, kalau Bapak Ibu bisa memahami pola, saya ulangi lagi, meskipun kebelakangannya kurang paham, itu bisa dijawab. Tinggal melihat bentuk-bentuk pola aturan grammarnya. Tapi alangkah baiknya kalau paham semua, jadi bisa melihat maknanya. Karena kalau semakin ke atas skillnya memang perlu lebih pemahaman. Ya. Bapak Ibu, semua ini memang bumerang juga, baik kita S2 ataupun S3, rata-rata TOEFL-nya memang agak harus ikhtiar lebih dahsyat Bapak Ibu ya, karena ini memang materinya materi di atas. Karena sama buku yang kami pakai ada Longman, ada John Greer itu sama kurang lebih Pak. Karena rata-rata memang kalau penerbit di sana standarnya gini. Karena memang dari sananya penerbitnya. Yang kami ambil contoh-contoh ini yang ada di soal-soal seperti ini. Tidak terlalu jauh bedanya. Paling ada beda sedikit-sedikit ya. Nah, itu pun dengan diksinya aja, dengan vocabulary-nya. Tapi aturannya tetap, aturan grammarnya. Bapak Ibu, ini baru 2 skill kita ya, 3 skill ya. Ada sampai become object preposition dengan subjek predikat, tapi ini tetap ada kaitannya dengan di atasnya, karena masih ada with dan ada believable, ini kelas kata. Sedangkan yang ketiga ini oppositive. Nah, oppositive ini juga Pak, sama ada kaitannya di atas. Contohnya Pak, an oppositive is noun that come before after another noun in generally see up from the noun with commas. Ini yang pakai koma. If a word is opposite, it is not the subject. Kalau dia opposite, dia tidak subjek. The following opposite several about possible in English. Nah, ini Pak, opposite namanya. Namanya istilah aja Pak. Ini opposite namanya. Ini yang dijadikan subjek ininya. Kata tadi, Tom a really good mechanic. Kalimatnya sebenarnya bisa gini, asal kalimat itu. Tom is really good mechanic. Kalau digabung, that is fixing the car. Tapi karena tidak mau membuat 2 kalimat, dijadikan 1 kalimat. Kalimat inilah yang tetap kita diminta untuk menentukan subjek dengan predikatnya. A really good mechanic, koma, dikasih Tom di sini, tetap Tom sebagai subjeknya. Tetap Tom sebagai nounnya. Tetap is di sini. Tetap is. Fixing the car. Nah, dia balik nih, Pak. A really good mechanic, Tom is fixing the car. Tetap subjeknya ini. Ini sebenarnya positif. Dia kata benda, tapi tidak berfungsi sebagai subjek. Menerangkan Tom ini. Kalau dalam kalimat, ini bisa dikatakan dia adalah pelengkap. Tom is a really good mechanic. Siapa yang really good mechanicnya? Tom. Bisa dibikin kalimat nih, Pak. Jadi 2 kalimat kalau mau dipecah. Nah, ini juga diminta untuk orang yang menjawab TOEFL. Nah, contohnya ini ada soalnya Pak. Sampai sini kita mudah-mudahan ini ya ada 3 skills. Nanti kita evaluasi lagi, kita sampaikan dengan Bu Atin gimana untuk pesertanya, apakah lanjut seperti ini atau kita turunkan sedikit atau kita gas lagi kata teman-temannya supaya bisa mencapai skill yang lainnya. Nah, ini positif Pak. Positif sudah ada penjelasan di atas. Tinggal sampean kira-kira yang ini, yang mana ini yang dipilih. Cirinya ada sudah.
Asalkan Bapak Ibu memperhatikan contoh di sini, terjawab di sini. Ya, ada dua pilihan tuh sudah. Silakan yang lain, keempat-empatnya kita pilih, mungkin juga Pak. Tapi yang the best pasti satu, the correct one. Ya, oke. Silakan Bapak yang menjawab di the fastest greyhound. Fastest greyhound. Bisa jadi subjek Pak? Atau the fastest dog greyhound? Atau the fastest dog di greyhound? Pak Abdul Hamid, gimana Pak Abdul Hamid? Kita dua soal lagi ya, kita coba. Antara C dengan B dengan D ya. Oke. Ibu Nuli, gimana Ibu Nuli? Ya, untuk yang ini, jawabannya sudah ada yang betul tadi. Ini jawabannya the fastest dog, koma, the greyhound. Jadi, yang subjek itu the greyhound. Greyhound ini anjing kayak anjing gila ya. The fastest dog ini ya yang tercepat larinya. The greyhound can achieve speed up 36 miles per hour. Sampai kecepatan itu 36 mil per jam. Jadi ini kasusnya sama seperti ini Pak. A really good mechanic, koma, Tom. Tapi ini dia ganti nama orang ya. Sama the fastest dog, the greyhound, can achieve speed up to 36 mile per hour. Jadi jawabannya yang di ini Pak. The fastest greyhound, koma, seharusnya ada koma dulu sininya. Karena ini sudah ada koma. Dia harus menentukan kalau dia the fastest greyhound, kalau kalimat ini komanya ini harus hilang. Tidak boleh ada koma. Kalau ada koma berarti sebelumnya juga ada koma. Karena di sininya ada kata kerja. Can achieve ini jadi satu. Modals plus kata kerja. Can achieve speed. Speed ini kecepatan keterangannya. Oke. Oke Bapak Ibu, kita jelas untuk skill ini dulu. Kita lihat pertanyaan terakhir untuk malam ini. Lapis lazuli. A big deep blue stone has been believed for ornamental purpose for more than 6,000 years. Ini Pak, ini yang dicarinya bukan kata kerja. Kata kerja sudah ada di sini. Has been. Ini kalimat sudah. Jangan ada kalimat dalam kalimat tanpa ada meletakkan that atau which atau where menjadi anak kalimat. Ini salah. Sama ini kasus seperti di atas. Ini juga salah. Ada subjek predikat, ini juga ada subjek predikat dua-duanya. Kedua ini sudah salah, Pak. Ini apalagi is and ini karena ini lazuli is and-nya nggak ada subjeknya. Langsung dia tulis is di sini.
Sedangkan tadi tidak boleh, kalau ada koma, uh, harus ada kalimatnya dulu, baru dia ada isnya. Ini jawabannya, bahwa siapa tadi yang mau jawab ini? An epic deep blue. Ya, biru gelap gitu ya. Warna yang biru gelap. Nah, stone, batu yang is blue bernilai for ornamental purpose. Sudah nilainya ornamental selama lebih dari 6.000 tahun. Oke, Bapak Ibu, inilah gambaran sekilas dulu tentang soal-soal TOEFL atau TEP dimanapun Pak, Ibu, kami juga sudah ada pernah studi tiru, termasuk di UIN Malang, termasuk di beberapa tempat. Memang soal itu hampir kemiripannya seperti ini, jenisnya sama. Paling bentuk soalnya yang berbeda-beda, ada yang mengambil dari karangan buku yang lain, ada yang lain-lainnya. Kalau soalnya Pak hampir sama, sama skillnya sama, tidak berbeda. Oke, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan dulu sampai 3 skill ini? Skill satunya subjek dan predikat. Skill keduanya be careful object of proportion. Nanti bisa dibaca lagi Pak. Ibu, yang ketiganya adalah expositive. Expositive ini yang mana subjeknya dilihat keterangannya Tom a really good mechanic. Really good mechanic punya keterangan daripada Tom menunjukkan Tomnya ini. Tom is really good mechanic. Is fixing the car. Sedang memperbaiki mobil. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ya, dari Ibu siapa Bu? Pak Muhammad Ridwan. Ya, makasih dulu Pak. Masih grogi bertanyanya. Gak apa-apa Pak, santai aja Pak. Karena ini memang materinya seperti ini Pak. Jangankan kita yang Bapak Ibu yang tidak jurusan bahasa Inggris, anak-anak yang jurusan bahasa Inggris pun kami berulang-ulang juga menjelaskan. Karena dari mereka itu kan tidak merata ya Pak ya. Tidak merata juga. Walaupun sudah semester 7, bahasa Inggrisnya memang ada untuk dasar-dasar structure itu memang agak bukan agak lemah, memang masih perlu dibenahi gitu ya. Jadi sama aja Pak, semuanya semester 7 kah, apalagi dari yang luar kampus kita pun ada juga yang ikut pelatihan-pelatihan juga memang titik rawannya berada di pola kalimat yang jangan sangat jarang tersentuh Pak waktu dia SMA atau SMP. Apalagi Bapak Ibu kami menyadari juga memahami karena memang sudah lama meninggalkan pelajaran seperti ini Pak. Memang ada kebingungan ya Pak ya, sedikit beberapa orang, tapi yang lain insya Allah mudah aja dipahami Pak. Bapak Ibu, ini ada 3 skill kita bahas malam ini Bapak Ibu ya. Nanti kita komunikasikan lagi. Memang kemarin Bapak komunikasi sama Ibu Atin itu pilihannya untuk sementara adalah bukannya harus ya, karena memang posisi kita berada mungkin yang sebagian tidak di Palangkaraya. Jadi inilah yang paling terbaik untuk pelatihan TEP ini, pelatihan TOEFL-nya. Saya stop dulu Bu, Bapak, untuk materinya. Stop share ya. Siapa? Pak, siapa tadi ketua kalau betul? Pak Hamid apa siapa ya? Oke, Bapak Ibu, ini gambaran TOEFL-nya. Nanti untuk listening pun kita bisa latihan juga untuk listening, Pak. Cuman listening ini memang karena memang pronunciation-nya dari sana, Pak. Jadi nanti memang seperti apa ya? Seperti kecepatan speed-nya pada itu standar, Pak. Karena kita jarang mendengar aja. Tapi kami juga pernah bukannya sering ya, memang kerjaan kami untuk training ini, memang kalau dia sering mendengar, sudah berkali-kali Pak,
itu kayaknya sudah ada gambaran. Anak-anak tuh kayaknya ada yang sudah sampai 50%. Jadi gini Pak, nanti titik menjawab TOEFL ini, seandainya kita berasa kemampuannya banyak di grammar atau di reading, nanti bukan yang lainnya tidak dipedulikan Pak ya. Tapi dalam menjawab nanti kita diusahakan menjawab yang diperkirakan kita ini mempunyai kemampuan yang lebih. Kalau memang di reading bagus di reading, kalau memang di listening rawan, ya dilatih aja tapi mungkin tidak perlu banyak ditekankan ya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, saya ini memang kita konsultasikan lagi, memang inilah TOEFL ya. Jadi memang susah untuk dijelaskan. Ya TOEFL memang seperti ini kondisi untuk materi-materi TOEFL. Oke Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan? Ini berkaitan ini kami juga akan mengevaluasi, mengukur apakah ini metodenya yang kurang pas, apakah ini. Tapi yang jelas begini materinya. Seperti inilah materinya. Berapa soal lagi? Ibu Dewi Sri Epa. Gimana Bu? We have 45, ada 45 peserta ya. Pak Paris? Iya Pak. Bisa ada bayangan ya Pak ya untuk menjawab Pak Mulisin, Pak Mulisin. Ini memang Pak materi TOEFL ini Pak memang di atas rata-rata Pak ya. Aman, Pak. Tapi insya Allah kalau sudah mengikuti pelatihan setidaknya ada gambaran lah. Artinya nanti mungkin insya Allah akan recall kembali pengetahuannya, mungkin nanti lupa. Nanti pas mengajarkan soal mungkin ada aja sebagian yang diingat Pak. Pak Muhammad Rajul Kafi. Siapa? Ini memang ada Pak materi yang ringan, tapi sebenarnya ini materi pelatihan awal. Yang lebih ringan itu yang untuk mereka yang semester 2, semester 3 itu ya. Untuk yang non TBI. Tapi rasanya kejauhan juga itu Pak. Kalau dikasih materi itu memang kejauh. Karena memang dasar banget ya. Memang ada sih korelasinya, tapi perlu waktu gitu ya. Sudah Pak. Ibu Sudah. Kan ingat lagi materinya. Ya, itu memang banyak yang sudah lupa materinya. Apalagi sejak SMA sudah kelamaan kuliah sekali aja mata kuliah bahasa Inggris mungkin pernah langsung ketemu sama TOEFL-nya. Ya lumayan. Kadang Mas Yo pun yang S1 itu ya, kadang juga apa ya, seperti kebingungan ini dari mana mengawalinya dia. Karena mau ambil awal terlalu jauh, ambil yang ada ini mungkin perlu analisa yang lebih kuat, perlu dibaca lagi, mungkin berkali-kali Pak harus membacanya. Tapi terkadang Pak kesalahan itu perlu. Jadi karena ketika menemukan soal itu, oh punya pengalaman sudah, gitu kan? Iya Pak, betul Pak. Karena mereka yang sering ikut pelatihan Pak ya, itu memang kayaknya memang agak beda karena dia sudah pernah mengingat, sudah pernah menjalani soal itu. Memang waktu pelatihan banyak salah semua. Kalau kami pretest tuh Pak, sebenarnya pengen pretest ya, tapi kayaknya ya walaupun tidak di pretest, itu rata-rata kan dari 100 soal mungkin ya benarnya 30, 25 gitu ya. Tapi setelah pelatihan karena ada yang diingat, ada yang dibaca, mungkin sudah ada mulai meningkat. Tapi ya nilainya memang tidak terlalu tinggi karena memang soal-soalnya memang agak lumayan susah. Nanti kalau ketemu di reading, kalau di reading itu Pak yang bisa menguntungkan bagi kita adalah sinonim, antonim. Itu tidak terlalu, tapi antonimnya bukan seperti happy dan glad, senang-senang gitu ya, sama happy, glad, senang, glad juga. Tidak setingkat itu, tapi sudah agak tinggi juga sinonim dan antonimnya untuk diksi-diksinya. Tapi nggak apa-apa, karena ada teksnya kalau reading. Terima kasih Pak. Oke. Ini yang lain gimana? Berarti nanti kita sambung lagi Pak Ibu ya. Nanti kita komunikasikan lagi.
Yang pasti materi seperti ini kami ada juga untuk listening, tapi kita usahakan praktek dulu sampai 2 atau 3 kali pertemuan, karena cuma 8 kali pertemuan, nanti kita sambung untuk listening dengan reading comprehension-nya. Bapak Ibu, it is 9 p.m. jam 9 ya Pak. Mungkin kita sudahi dulu pertemuan kita untuk kali ini. I say thank you very much for your attention, for your cooperation. Hopefully we can continue the next day to discuss about the TOEFL material. Thanks. Let's we close our meeting this night by saying Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami Mas Iqbal, silakan Mas Iqbal. Apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman? Oke, thank you Mr. John. Silakan. Ini menarik sekali Pak tadi pembahasannya. Singkat, mudah-mudahan bisa dipahami karena ini mulai menggali lagi ingatan-ingatan dulu ketika belajar bahasa Inggris juga Pak. Karena Iya, saya dulu di S1 juga pernah pelatihan, memang ada sekitar sampai 30 lebih ya Pak ya. 30 lebih dalam bentuk pelatihan itu apa? Strukturnya bagaimana dan bagaimana. Mudah-mudahan ke depannya bisa yang lain juga bisa sama-sama memahami. Mungkin tergantung ini Pak. Jamnya mungkin kayaknya agak lelah juga sih kawan-kawan. Makanya Bapak Ibu nanti kita komunikasikan lagi. Kalau kami sebenarnya nanti bisa dipilih hari, apakah mau sore, karena kan mengingat kita ngikutin kan kita kan pada bekerja, maksudnya Bapak Ibu kan bekerja. Jadi ini apakah mau hari lain, apakah mau hari Sabtu, kalau nggak kuliah, kalau ada yang kosong, apakah mau agak dimajukan waktunya, jam 4 sore kan sudah balik ya, rata-rata sudah balik, kami juga balik. Atau mau pagi, tapi harus kita cari jadwal yang pas ya Pak Iqbal ya, supaya kita nggak tambah waktu. Kami di UPT juga untuk semester ini juga full Pak melatih, karena tiap hari kayaknya. Karena ada 450 siswa yang harus dilatih, mahasiswa ya, nanti luar biasa. itu aja fakultas etik aja yang sempat, karena nggak menutup orang dan waktunya. Jadi nanti Pak Iqbal silakan kita komunikasikan lagi, kami tunggu informasinya. Kayaknya kelelah kalau malam ini ya, mungkin habis karena seharian sudah kerja, jadi nanti kita bisa reschedule mau hari apa, mau jam berapa, nanti kita komunikasikan. Tapi untuk itu nanti coba kami tanyakan lagi ke peserta Pak, apa memang tetap di jam yang ada ini atau memang perlu ada penyesuaian lagi, nanti kan kita sama-sama diskusikan lagi. Tapi kurang lebih ini juga dari interaksi beberapa peserta juga sudah mulai mulai terbangun lagi ingatannya. Oh iya seperti ini seperti itu. Demikian sih Pak, kurang lebih seperti itu. Oke baik Pak. Nanti mungkin ada juga materi yang agak mungkin kalau sempat kalau ketemu kita bahas sedikit ya, supaya flashbacknya agak terang dia. Ini kan memang sudah masih kabur-kabur ya, tapi ya mudah-mudahan bisa diikuti lah. Siap. Oke, mungkin seperti itu dulu Pak. Oke Pak. Pertemuan kita. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah bisa berhadir pada malam hari ini melalui Zoom. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita pahami. Demikian dari kami, mohon maaf. Dan pesan untuk peserta, silakan mengisi daftar hadir sebelum meninggalkan Zoom ya, karena daftar hadir hanya di-share di Zoom aja. Terima kasih juga untuk Pak John Syarif atas waktunya telah memberikan kami pemahaman. Next time mudah-mudahan bisa lebih lama lagi. Mungkin terima kasih dari kami Pak atas waktunya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Pak Iqbal saya dan teman-teman lain. Terima kasih. Ini silakan Bapak Ibu diklik link kehadirannya. Udah di chat ya. Kami tunggu sampai 5 menit, 10 menit. Terima kasih.
Sama-sama. Hai, euro 100. Maka ada salahnya tadi. Wahai manusia, min Jakariu. Kalaunya izhar hanyar Jakarin au unta. Nah, Jangan takut salah, jangan salah jawab aja.